kalau misalnya secara personal Pak, di luar pekerjaan, misalnya tanggapan Bapak terkait Tanjung Pinang, Bapak berarti base-nya di Jakarta ya Pak ya? Iya, saya di Jakarta. Dengan Negeri Kepulauan Gurindam 12 ini banyak sekali yang saya pelajari, terutama dengan pantun. iya. Kalau kita mulai suatu acara, kita harus berpantun, mengakhiri dengan pantun gitu kan. Ini yang mesti saya persiapkan ke teman-teman ketika kita mau adakan acara. Iya, Dan harus juga pantun, Pak. kepulauan ini menarik dan tantangannya adalah bagaimana bisa ada tusi saya untuk pembinaan hukum yang harus bisa menjangkau di desa dan kelurahan. Bagaimana kita bisa mengedukasi, meliterasi hukum ke masyarakat yang di ujung pelosok di Natuna misalnya kan. Nah, ini merupakan PR. Dan ini tentu hal seperti ini, podcast seperti ini sangat efisien. Hai teman memilih, selamat datang di Layar Demokrasi, podcastnya KPU Provinsi Kepulauan Riau. Tempat kita ngobrol santai tapi bermakna tentang pemilu, demokrasi, dan berbagai cerita dari balik layar penyelenggaraan pemilu di Provinsi Kepulauan Riau. Bersama saya Ayu, dan inilah episode hari ini. Teman pemilih, pada episode kali ini kita akan ngobrolin tema yang sangat penting dan relevan, yaitu hukum sebagai penjaga integritas demokrasi. Demokrasi yang sehat tentu tidak hanya ditopang oleh partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh penegakan hukum yang adil, tegas, dan berintegritas. Melalui diskusi ini, kita akan mengulas bagaimana peran hukum dalam mengawal pemilu yang jujur dan adil, serta pentingnya kesadaran hukum bagi seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat demokrasi yang berintegritas. Untuk membahas hal tersebut, KPU Provinsi Kepulauan Riau telah menghadirkan narasumber dari Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau sebagai mitra strategis dalam menjaga supremasi hukum dan memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Telah hadir bersama saya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Oki Wahyu Budianto, SE/SH.ME. Selamat datang. Halo teman pemilih. Waalaikumsalam. Pak Oki, terima kasih telah bersedia hadir mengisi di podcast Layar Demokrasi, podcastnya KPU Provinsi Kepulauan Riau di tengah kesibukan Bapak. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya Pak ya. Cuaca aman ya Pak ya hari ini ya? Sedikit mendung, Sedikit mendung. tapi kita tetap semangat. Tetap semangat ya Pak. Terlebih ini hari Senin dan habis libur panjang ya Pak ya. Betul. Di tengah pilihan WFA dan WFO, Kita tetap bekerja. kita tetap bekerja. Siap. Baik Pak Oki, mungkin banyak untuk teman pemilih Pak Oki mungkin masih banyak yang belum mengenal profil dari Pak Oki. Bapak boleh perkenalan kepada teman pemilih Pak sedikit. Oke. Oke, Baik. Pak. Halo teman pemilih, saya Oki Wahyu Budianto. Saya Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum pada Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Saya bertugas di Kepulauan Riau ini baru sekitar 6 bulan, Oke, baik. kurang 6 bulan, dan saya sebagai Kepala Divisi ini merupakan suatu tanggung jawab saya untuk bagaimana bisa memberikan edukasi kepada pemirsa walaupun pada masyarakat pada umumnya. Dan saya berkarir di Kementerian Hukum sudah 24 tahun kurang lebih, dan saya baru 5-6 bulan ini ke daerah. Dan saya background saya dari Litbang dulunya, penelitian dan pengembangan, dan berubah nama menjadi Badan Strategi Kebijakan Hukum, yang mana memang saya sebagai peneliti awalnya, peneliti kurang lebih selama 15 tahun, dan berkarir sekitar 8 tahun sebagai analis kebijakan, di mana ada berbagai tulisan juga. Saya membuat buku, saya membuat jurnal, dan bisa nanti pemirsa juga bisa lihat, baca-baca terkait dengan tulisan-tulisan saya.
Mungkin demikian yang bisa saya perkenalkan di saya. Baik, Pak Oki, terima kasih. Nah, Pak, tadi saya dengar Bapak sampaikan Bapak basicnya adalah penelitian ya, Pak, penelitian. Nah, mungkin biar teman-teman pemilih juga mengetahui nih, Pak, penelitian-penelitian apa saja yang sudah Bapak lakukan, kemudian buku-buku apa saja yang sudah Bapak tulis. Iya, baik. Memang background saya awalnya adalah ekonomi dan manajemen, terus saya ngambil hukum karena memang tuntutan daripada profesi saya sebagai ASN di Kementerian Hukum. Terus saya kuliah hukum di tahun 2016 dan saya bisa berbagi berbagai tulisan yang pada umumnya saya banyak terkait dengan hak asasi manusia, yang mana terkait dengan hak pekerja, hak atas kesehatan, pendidikan, dan juga saya menyasar kepada tulisan-tulisan terkait dengan manajemen sumber daya manusia, bagaimana manajemen talenta bisa kita terapkan di Kementerian Hukum. Saya membuat buku di tahun 2022 kalau tidak salah, bagaimana suatu perubahan yang harus kita lakukan untuk pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Hukum, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan apa yang menjadi rekomendasi pimpinan, komitmen untuk terus berubah dan sekarang sudah pada tahap pelaksanaannya. Dan juga terkait dengan bagaimana waktu itu di 2015 pemilihan pilkada secara langsung maupun tidak langsung, yang ternyata memang rekomendasinya ada open legal opinion yang memang kedua-duanya sah, dan sekarang tergantung bagaimana para pembuat peraturan undang-undangan ini dan konsensus daripada semua masyarakat, apakah kita mau langsung ataupun tidak langsung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak berarti selama Bapak sebagai peneliti atau mengerjakan penelitian itu banyaknya terkait dengan SDM ya, Pak ya? Iya. SDM. Dan tadi Bapak sampaikan di tahun 2022 Bapak menulis buku tentang pengembangan talenta SDM ya, Pak, untuk Kemenkum. Nah, mungkin boleh sedikit ceritakan, Pak, isi dari buku intisarinya dan apa saja yang sudah dilakukan dari buku itu. Sebetulnya saya tuh benchmarking ke dua institusi ya. Yang pertama Kementerian Keuangan, yang satu lagi terkait dengan PLN. Kemudian saya coba mengambil intisari daripada kedua instansi menjalankan suatu pengembangan SDM. Akhirnya saya melihat bahwa lebih tepat ke manajemen talenta yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan di 2017 sudah berproses. Namun demikian tidak ada kata telat. Kami ingin mengkaji dan memberikan rekomendasi karena memang tugas tusinya waktu itu saya sebagai analis kebijakan memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk bagaimana pengembangan SDM itu sesuai dengan apa yang menjadi kompetensinya. Kita melihat dua hal ketika kita mau promosi, mutasi, itu kita melihat antara kinerja dengan kompetensi. Bagaimana kita tahu kompetensi seseorang, kita petakan. Itu yang awal kita memetakan kompetensi dari masing-masing, dan tentunya kami sebagai ASN juga diukur kinerjanya setiap tahun dengan SKP. Dari situ kinerja lah yang kita lihat. Jadi antara kompetensi dengan kinerja kita gabungkan, itu nanti ada box yang dinilai bisa antara box 1 dengan box 9. Jika box 7 sampai dengan 9, posisi tersebut ASN berhak, bukan berhak ya, dapat dipromosikan ataupun mutasi sesuai dengan apa yang menjadi kompetensinya. Jika ASN tersebut di Kementerian Hukum di bawah box 7, itu akan dikembangkan. Dikembangkannya tergantung dari penilaian dari teknisnya, sosial kulturalnya, dan juga secara administrasinya. Kita lihat apa yang kurang sehingga itu yang nanti akan dikembangkan, dilatih untuk supaya bisa meningkat
ke box 7 dan sampai dengan box 9. Mungkin demikian. Oke, baik. Berarti bukan petakan ya Pak, lebih ke ya dikelompokkan ya Pak ya, Betul. berdasarkan tadi kompetensinya ya Pak. Dan Betul. mana yang box ya, boxnya tadi yang mana yang mereka dirasa bisa promosi masuk di 789. Nah, kalau di Betul. bawah itu dilakukan pengembangan agar bisa sampai di tahap 789 tadi ya Betul. Pak. Baik, menarik sekali Pak untuk penelitiannya. Nah, tadi saya tertarik nih Bapak tadi sampaikan ini pertama kalinya Bapak ke daerah. Berarti sebelumnya Bapak di pusat. Betul. Nah, gimana Pak pengalaman Bapak pada saat datang ke daerah Tanjung Pinang khususnya kan kepulauan? Seperti apa Pak? Waduh, ini yang memang suatu tantangan ya, tantangan tersendiri pemirsa. Memang ketika kita ke daerah itu ternyata berbagai macam lah yang kita bisa peroleh. Pengalaman dari masing-masing teman-teman juga berbeda kan. Tentu di wilayah karena kami Kementerian Hukum itu merupakan kantor wilayah yang mana memang mengerjakan tusi daripada Kementerian Hukum di pusat. Jadi kami, saya terutama di Kadif P3H, kalau disingkat Kadif P3H ini ada 3 unit eselon 1 yang saya ampu untuk bisa berjalan di daerah. Nah, tantangannya adalah 3 tusi itu yang harus saya jalankan. Kalau dulu hanya 1. Satu fokus ya Pak? Fokus. Nah, sekarang saya memerankan manajerial untuk bagaimana ketiga tugas dan fungsi ini bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah berdasarkan evaluasi di Rakor kemarin, kami Kanwil sudah 100% dalam hal kinerja, terutama di divisi P3H. Ini yang merupakan suatu pencapaian saya dan teman-teman di P3H ini. Saya apresiasi dan terima kasih, dan juga memang semuanya bekerja dengan baik gitu. Mungkin demikian. Mungkin ya Pak ya. Kalau mungkin Pak Oki bisa sambil minum nanti nggak apa-apa ya? Oh iya. Jadi kalau misalnya secara personal Pak, di luar pekerjaan, misalnya tanggapan Bapak terkait Tanjung Pinang, Bapak berarti base-nya di Jakarta ya Pak ya? Iya, saya di Jakarta. Dengan negeri kepulauan Gurindam 12 ini banyak sekali yang saya pelajari, terutama dengan pantun. Kalau kita mulai suatu acara, kita harus berpantun, mengakhiri dengan pantun, gitu kan. Ini yang mesti saya persiapkan ke teman-teman ketika kita mau mengadakan acara. Dan juga kepulauan ini menarik, dan tantangannya adalah bagaimana bisa ada tusi saya untuk pembinaan hukum yang harus bisa menjangkau di desa dan kelurahan. Sehingga ini PR bagaimana kita bisa mengedukasi, meliterasi hukum ke masyarakat yang di ujung pelosok di Natuna misalnya kan. Nah, ini merupakan PR. Dan ini tentu hal seperti ini, podcast seperti ini sangat efisien. Dan kami pun juga sudah punya di Kanwil kami podcast untuk kami bisa literasi hukum. Masyarakat bisa mengakses di YouTube, dan ini juga bisa free kan? Betul, bisa diakses kapan? Bisa akses kapanpun, ya kan? Siapapun bisa. Dan juga kami sudah mendirikan Posbankum di setiap desa kelurahan, dan ini juga nanti bisa ada pelayanan informasi hukum yang dilakukan oleh para legal di Posbankum tersebut. Nah, memang Kepri ini di samping daerahnya juga enak dan juga makanannya. Dan ini juga menarik, ada apa namanya kedai kopi banyak. Nah, ini yang hampir setiap malam saya ngopi. Ngopi ya Pak ya. Ya. Kopi udah tahu ya Pak kopi. Sudah. Dan ada lagi yang baru, ada teh talua juga kan. Itu juga kita perlu kita coba tuh kan. Banyak ya Pak kopi kayak Pak otentik lah Pak. Iya. Baik. Berarti Pak, tadi Bapak sudah menyampaikan tuh sedikit tentang, baru sedikit nih Pak tentang tanggung jawab Kementerian Hukum, tadi kan Bapak sampaikan melalui podcast. Mungkin Bapak bisa sampaikan kepada teman pemilih yang masih ada yang belum tahu nih Pak tentang tugas dan tanggung jawab Kementerian Hukum secara umum dan spesifiknya di Kepulauan Riau. Iya, baik. Tentu kalau kami di Kementerian Hukum itu menjalankan suatu fungsi urusan pemerintahan di bidang hukum yang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara ini. Jadi memang kami di Kanwil khususnya ya, itu ada
beberapa tusi yang kami lakukan Ya. untuk mendukung Kementerian Hukum. Seperti Kanwil kami itu ada melaksanakan fungsi di P3H. Jadi satu pimpinan kami ada Kakanwil. Di bawah Kakanwil ada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan ada Kepala Divisi Peraturan Perundangan dan Pembinaan Hukum. Ini diampu oleh saya. Berarti ada dua ya Pak ya? Ada dua Kadif. Kadif Pelayanan Hukum itu ada tusi pelayanan administrasi hukum umum dan juga pelayanan terkait dengan kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual itu dapat berupa kita kalau menciptakan sesuatu, buku ataupun syair, pantun ataupun apapun, skripsi. Nah, itu kita bisa ciptakan, kita daftarkan. Cipta lah itu. Cipta, betul. Dan juga paten, merek, indikasi geografis, rahasia dagang, itu resep-resep gitu ya Pak? Resep, betul. Dan itu kita bisa di Kanwil Kementerian Hukum. Dan juga yang terkait dengan administrasi hukum umum, kalau memang Bapak Ibu Penisa juga ingin membuat CV, PT, ataupun yayasan, perkumpulan, itu bisa didaftarkan di kami di Kanwil. Dan ini semuanya sebetulnya sudah online. Oh, sudah online semuanya Pak ya? Jadi memang arahan pimpinan kami untuk digitalisasi itu untuk mempermudah layanan dan harus cepat. Oke, baik. Nah, ini sudah terimplementasikan dan juga pemirsa bisa browsing melihat apa syarat-syaratnya di web kami. Dan juga di divisi satu lagi, divisi saya Peraturan Perundangan Pembinaan Hukum, ini ada beberapa tusi yang saya ampu terkait dengan fasilitasi pembentukan peraturan perundangan di daerah. Seperti kalau ada rancangan perda, rancangan peraturan kepala daerah, ini harus diharmonisasi ke Kanwil Kementerian Hukum. Dan juga kita memfasilitasi terkait dengan perencanaan pembentukan peraturan perundangan, ya kan, artinya kita bisa berkolaborasi untuk bagaimana ke depan membentuk suatu peraturan yang dibutuhkan. Nah, dan juga di samping peraturan perundangan, tusi saya yaitu pembinaan hukum. Pembinaan hukum ini ada beberapa fungsi yang terkait dengan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu atau miskin. Ini ada 9 organisasi bantuan hukum yang sudah kami verifikasi, kami akreditasi, dan ini siap untuk memberikan bantuan hukum di Sekepulauan Riau. Dan ini mereka baik bisa memberikan secara litigasi maupun non litigasi. Bahkan kami juga sudah memperluas akses to justice-nya dengan pembentukan pos bankum. Oh, ada pos bankum ya Pak ya? Ada pos bantuan hukum di setiap kelurahan desa. Per kelurahan? 419 sekepri. Oke, baik. Di mana setiap pos bankum ada paralegalnya. Sudah kami latih dan ini juga paralegal memberikan pelayanan juga informasi hukum terkait dengan apa-apa yang menjadi misalnya dengan KUHP baru nanti, ya kan. Dan nanti mereka akan bisa menjelaskan. Dan juga mereka ada fungsi juga mediasi. Oke, baik, ada fungsi mediasi. Jadi arahnya kan KUHP nanti ke depan itu bukan pemenjaraan, pemindanaan, tetapi bagaimana kita bisa menyelesaikan secara musyawarah dengan mediasi. Kita bisa selesaikan di tingkat lokal, tidak masuk ke pengadilan. Karena juga selama ini pengadilan ranah penjara pun juga tidak membuat orang jerah, gitu kan. Jadi kita arahnya kepada mediasi tadi. Jadi memang ada layanan bantuan hukum dan juga kami melakukan literasi hukum ya dengan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung dengan podcast, ya kan. Dengan kita diskusi, webinar, kita. Nah, itu yang sekarang digalakan di tengah efisiensi dan juga di tengah
kondisi geografis Kepulauan Riau, kami berpikir tepat untuk melakukan strategi seperti itu. Kita dengan tidak langsung kita bisa menyasar kepada masyarakat secara luas. Dan juga ada fungsi kami juga di P3H itu terkait dengan analisis kebijakan yang dulu kantor saya. Nah, ini kita bisa melihat produk-produk hukum, terutama Permenkum yang sudah berjalan, kita evaluasi dan apakah Permenkum tersebut masih bisa dijalankan ataupun harus ada revisi. Nah, nanti kita memberikan rekomendasi kepada BSK dan nanti BSK bisa menindaklanjuti kepada unit eselon 1 yang ada di Kementerian Hukum untuk melakukan perubahan kebijakan misalnya. Nah, ini juga di dalam analisis evaluasi ini kita memberikan rekomendasi kepada pimpinan yaitu Pak Menteri Hukum untuk nanti bagaimana bisa membuat kebijakan itu lebih operasional dan bisa dijalankan dan berdampak kepada masyarakat. Dan juga kami juga analisis terkait dengan analisis peraturan di daerah, perda-perda yang sudah ada kita evaluasi apakah perda-perda ini masih existing, masih bisa berjalan atau perlu ada perubahan. Kita memberikan masukan kepada gubernur maupun kepala daerah lainnya, wali kota dan bupati, kita kirimkan rekomendasi dan nanti kita bisa kolaborasi lagi dalam hal perencanaannya. Apakah kita nanti mau revisi, ya kan? Ataukah nanti kita untuk membentuk peraturan lebih baru lagi? Ya, itu nanti dari hasil evaluasi. Jadi itulah yang menjadi tugas daripada fungsi daripada kantor wilayah Kementerian Hukum. Jadi seperti itu ya Pak ya. Berarti untuk di Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau ada 2 divisi tadi ya Pak ya, divisi pelayanan hukum sama P3H. Peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum. Ya, betul. Baik Pak. Nah, tadi karena yang telah hadir di sini adalah Pak Oki selaku Kepala Divisi P3H, mungkin saya tertarik tentang pos bantuan hukum. Barangkali masyarakat banyak belum tahu Pak. Ini kita spill sedikit-sedikit sebelum kita masuk ke konteks kepemiluan ya Pak. Nah, untuk pos bankum sendiri tadi Bapak sampaikan udah ada di 400-an kelurahan tuh Pak. Nah, itu bagaimana teman pemilih misalnya yang membutuhkan informasi bisa mendapatkan akses ke sana Pak? Itu free. Oh, free Pak. Setiap di desa kelurahan sudah terbentuk dan ada paralegalnya yang bertugas. Nanti pemirsa bisa menanyakan baik Pak. Terkait dengan informasi hukum, misalnya terkait dengan pemberlakuannya KUHP baru nanti bagaimana, ataupun terkait nanti misalnya tema kepemiluan, nanti juga kita bisa edukasi, kita bisa kolaborasi dengan KPU, bagaimana kita bisa mengakses. Baik. Paling tidak kita memberikan pembelajaran ke paralegal, nanti paralegal yang bisa menularkan kepada masyarakat. Jadi metode itu yang kita upayakan untuk di tengah keterbatasan kita ya. Kepulauan Riau tadi geografisnya kita bisa berkolaborasi. Baik. Dan itu mereka berkantor di kantor kelurahan atau gimana tuh Pak? Betul. Tapi juga tidak harus di kelurahan desa, di kantor desa, tapi juga bisa di volunteer rumah seseorang gitu ya. Oh, ada. Asal nanti ada spanduknya, ada nomor HP-nya yang bisa dihubungin, dan nanti ada layanan-layanan apa aja yang bisa mereka berikan. Gitu. Baik. Tadi mungkin Pak boleh bantu jelasin mengenai layanan-layanan apa saja tadi Pak yang bisa diakses? Tadi terkait dengan informasi hukum. Ya, tadi dengan mediasi. Dan juga rujukan kepada OBH. Kalau memang nanti tidak bisa diselesaikan secara non litigasi, secara mediasi, nanti bisa naik misalnya ke litigasi ya. Nanti bisa dirujuk ke organisasi bantuan hukum yang saya bilang tadi yang ada 9, yang terdekat mana nanti bisa dibantu untuk menghubungi paralegal tadi, menghubungi OBH tersebut untuk bagaimana bisa memberikan layanan
bantuan hukum selanjutnya. Oke, baik. Gitu. Berarti tadi Kementerian Hukum sudah memberikan banyak kemudahan juga untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum tadi ya Pak ya, Ya. melalui tadi pos Bankum yang ada di kelurahan teman pemilih. Sambil diminum ya, Ya boleh Pak, silakan Pak. santai. Santai aja Pak, biar semakin semangat. Wah, ini kopinya benar asli nih, Cantik ya Pak. otentik. Kopi hitam. Kopi hitam. Tapi nggak boleh disebutin mereknya Pak, Oh iya. karena nggak di-endorse. Oke baik Pak, nah kita mau masuki pertanyaan intinya nih teman pemilih terkait tentang kepemiluan. Nah Pak, tadi berarti untuk Kementerian Hukum yang berkaitan dengan kepemiluan memang dari divisi Bapak ya? Iya. Baik, nah menurut Kemenkum nih Pak, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang hukum, bagaimana Kemenkum memandang posisi hukum dalam memastikan seluruh tahapan pemilu dapat berjalan dengan lancar Pak, dan berintegritas tentunya? Nah, begini ya, pemirsa. Di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar, pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Iya. Jadi menurut kami, Iya. hukum itu merupakan pilar utama untuk bagaimana kita membangun demokrasi. Nah, itu sangat penting dan hukum ini memang harus ada di dalam setiap institusi kita, harus menjalankan sesuai dengan aturannya. Nah, itu yang agar kepemiluan kita ini berjalan dengan baik dan berintegritas, dan juga bisa secara independen KPU ini tidak terintervensi, dan juga pesertanya juga berintegritas, dan juga masyarakat pemilihnya juga cerdas. Ya. Nah, itu yang dari segi hukum, pilarnya utama itu adalah hukum. Oke baik, berarti untuk agar pemilu berjalan sesuai atau berintegritas, maka hukumlah menjadi pilar utamanya ya Pak ya? Iya. Pilar utamanya. Nah, kalau tadi berkaitan dengan integritas dari mungkin pemilunya, baik itu dari penyelenggara, peserta pemilunya, maupun masyarakat tadi dituntut untuk tadi berintegritas dan tentu cerdas. Nah, Pak, bagaimana ya perspektif Kemenkum Hukum untuk memastikan bahwa hukum ini bisa menjadi alat untuk masyarakat tuh lebih percaya gitu, membangun kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu? Ya, tentu pertama kita lihat hukum itu kan untuk menjamin keadilan, transparansi, dan kesetaraan ya. Dan juga hukum itu supaya menciptakan legitimasi hasil daripada pemilunya. Jadi setelah kita membentuk suatu produk hukum, peraturan perundangan terkait dengan kepemiluan, Undang-Undang Pemilu yang nomor 7 tahun 2017, itu bisa dijalankan dengan peraturan KPU secara teknis, dan ini bisa kita taati bersama, ya kan? Supaya apa? Supaya publik ini percaya, dan kita bisa menegakkan suatu jalannya kepemiluan ini dengan baik, dengan transparan, dan juga bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Dan juga ketika memang ada konflik, itu bisa diselesaikan dengan kepastian hukum juga. Artinya hukum ini memang sebagai pilar untuk menjalankan bagaimana pemilu ini bisa berjalan secara jujur dan adil. Tuh. Jadi hukum sangat penting. Tanpa itu nanti bagaimana kita bisa melaksanakan secara teknis dengan PKPU-nya, peraturan KPU-nya bisa berjalan tanpa adanya hukum yang menjadi konsensus daripada kesepakatan kita bersama untuk menjalankan proses demokrasi Pancasila ini dengan baik. Baik Pak, berarti nanti tujuan akhirnya adalah, karena kalau misalnya ketika publik sudah tidak percaya, maka tadi ya Pak ya, yang ada demokrasinya juga tidak berjalan dengan baik, karena demokrasi ini juga kan dari rakyat untuk rakyat ya Pak ya. Betul. Baik Pak, tapi dalam perjalanan hukumnya kan ada aturan yang saya mau tanya, ada yang tumpang tindih gitu ya Pak, mungkin ada yang saling bertentangan, kemungkinan ada nggak sih Pak kayak gitu? Nah, itulah tugas kami di Kementerian Hukum. Artinya kami bisa melakukan proses dalam harmonisasi. Oke, baik. Jadi dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada 5 tahap.
Nah, dari perencanaan, mm-mm. penyusunan, Ya, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. oke. Dan habis pengundangan kita bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, di tahap penyusunan ini ada Mm-mm. namanya tahap melakukan Harmonisasi. harmonisasi. Apa tuh Pak harmonisasi, Pak? Nah, kita melihat Mm-mm. aturan di atasnya Oke. supaya tidak berseberangan Mm-mm. dengan nanti aturan yang kita susun. Mm-mm. Nah, ini juga supaya harmonis dengan aturan di atasnya dan juga dengan yang sejajar. Artinya memang tugas kami di Kementerian Hukum untuk mengawal agar produk hukum nanti yang dihasilkan ini uh, harmonis dan bisa dijalankan dengan baik dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi tadi proses harmonisasi inilah ya Pak yang menjamin bahwa peraturan hukum tidak akan saling bertentangan Betul. karena tadi ada sebelum adanya peraturan ada 5 proses tadi ya Pak. Iya, betul. Oke. Nah Pak untuk sebagai menurut Kemenkum nih Pak dalam pelaksanaan tahapan pemilu kadang kan KPU sering dihadapkan dengan tantangan hukum nih kayak tadi mungkin contohnya peraturan PKPU-nya kadang cepat dan banyak nih Pak di waktu tahapan. Nah itu hal apa saja yang harus diantisipasi oleh KPU dalam hal ini Pak? Menurut saya ini Mm. yang paling penting dalam pembentukan peraturan KPU ini adanya partisipasi publik. Ya. Karena kalau kami melihat Mm. dengan semakin tingginya partisipasi publik nanti akan berkualitas peraturan perundang-undangannya dan Oke. itu bisa kita laksanakan dengan baik. Mm-mm. Kalau kita tidak melalui proses itu, Mm-mm. yang dikhawatirkan adalah nanti peraturan itu tidak bisa bermanfaat dan tidak bisa berjalan dengan baik ketika nanti di proses pelaksanaannya. Oke. Sehingga alangkah baiknya kita melupakan public hearing, kita dengar dari bawah, nanti kami bisa proses harmonisasi dengan peraturan di atasnya, Oke. dengan peraturan sejajarnya, supaya tidak bertentangan, agar ketika disahkannya nanti itu bisa berjalan dengan baik. Itu tantangannya adalah pelibatan daripada masyarakat. Betul. Ya, karena kenapa pelibatan masyarakat itu menjadi tantangan penting Pak? Apakah ada kayak apa ya antusias masyarakat di kita masih rendah apa gimana ya Pak? Ya, partisipasi publik entah apapun nanti ya dalam pembentukannya kami berpikir ini sangat penting karena hukum itu kan lahir juga dari masyarakat, ya kan? Dari norma-norma yang ada di dalam masyarakat sehingga terbentuklah suatu hukum. Nah, sehingga pandangan kami masyarakatlah yang nanti bisa memberikan masukan untuk bagaimana hukum ini bisa berlaku dan ini bisa eksis dan bisa bermanfaat dan dijalankan dengan baik. Gitu. Baik, teman pemilih, berarti dalam pembentukan produk hukum peran serta masyarakat sangat penting untuk tadi memberikan masukan-masukan kepada pemerintah sehingga tadi produk hukumnya bisa juga bermanfaat untuk masyarakat ya Pak. Baik. Nah, Pak untuk bagaimana agar agar hukum ini bisa menjadi intinya tuh masyarakat Pak baik itu pemangku kepentingan, penyelenggara maupun masyarakat dapat sadar hukum Pak, patuh terhadap hukum. Ya, tentunya sebelum kita bicara patuh ya, kita harus bisa memberikan pemahaman, memberikan edukasi terkait hukum yang akan berlaku itu. Siap. Ya kan? Dan juga ada fiksi hukum ya, maupun sudah diundangkan, masyarakat dianggap tahu. Ya. Tapi kan alangkah baiknya kita bisa memberikan edukasi, sosialisasi bahwa hukum yang berlaku ini seperti apa gitu kan, supaya mereka memahami dan mereka akan patuh. Ya. Nah, inilah yang perlu PR kita bersama ke depannya, kita memberikan edukasi literasi hukum kepada masyarakat supaya masyarakat bisa memahami dan melaksanakan hukum itu dengan baik gitu. Tadi melalui Posbankum. Posbankum betul. Dan juga nanti mungkin kita sering podcast ataupun webinar yang memberikan akses lebih luas kita memberikan informasi-informasi hukum. Nah kalau untuk Kemenkum sendiri Pak ada kayak segmen-segmennya nggak? Apa kalau misalnya kayak KPU sendiri kan ada program khusus untuk pemilih pemula, dari
dari Kementerian Hukum adakah sasaran segmen-segmen khusus yang di itu Pak? Kalau kami ya khususnya di Kanwil ya, Kanwil Kementerian Hukum ada untuk Ada. per tiap bulan itu temanya apa gitu Oke, kan, baik. nanti bisa biasanya dari tim kreatif lah yang bisa kita indikan, dan juga biasanya 2 Januari nanti ya, Ya. di 2006 berlaku KUHP yang baru. Nah, nanti bisa temanya tentang KUHP baru. Oh, itu ya yang kan? diangkat ya Pak? Itu yang diangkat dengan KUHP-nya. KUHP-nya nanti kita bisa juga mengundang dari aparat penegak hukum. Bagaimana proses daripada penyidikan, penuntutan sampai dengan putusan, itu bisa kita undang aparat penegak hukum. Nah, ini juga memberikan edukasi kan kepada masyarakat, dan juga mungkin KPU pun juga demikian. Dalam podcast ini kan juga dalam rangka untuk memberikan ataupun pemahaman kepada masyarakat luas. Oke, baik. Nanti bisa saling ini ya Pak. Yang kemarin ada infonya ada KUHP berlaku di Januari ya Pak ya, Iya, tanggal 2. tanggal 2 Januari. Baik Pak. Nah Pak, menurut Kemenkum sejauh mana sinergi antar lembaga berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum pemilu? Nah, ini juga kalau zaman dulu, zaman kuliah ya, ya maaf, gimana, Pak? sejauh mata memandang ya. Mana ini yang paling jauh ya Pak? Artinya gini, Bu Ayu, artinya kita juga harus terlebih dahulu kalau kita ingin menilai, itu kita harus bisa mengevaluasi dulu. Oke, baik. Evaluasi pelaksanaannya. Bagaimana penegakannya dari kepemiluan ini kan gitu kan. Nah, artinya kita evaluasi instansi mana saja yang terkait dengan stakeholder kepemiluan. Jadi dalam penegakan ini tentunya ada Bawaslu, KPU-nya sendiri, ya kan, kepolisian, ya kan, Kesra. Nah, ini juga harus berkoordinasi, karena dari segi peraturan perundang-undangan sudah ada aturannya. Sekarang bagaimana penegakannya? Kan, artinya penegakannya itu ya memang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang, dan ini harus kolaborasi, harus koordinasi dan saling ngobrol kita bagaimana menyelesaikan sengketa misalnya penegakan. Nah, itu yang menurut hemat kami, semua itu memang kata koordinasi itu mudah diucapkan, tapi seringkali di lapangan itu sulit untuk dilaksanakan. Tapi tentunya yang pasti kita sudah punya peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur itu, dan kita harus mampu bisa melaksanakan hukum tersebut secara independen. Baik. Berarti hukum inilah aturannya nih, ini harusnya gini. Nah, nanti tinggal sinerginya ya Pak ya. Iya. Bukan tinggal sih, itu sesuatu yang panjang. Panjang proses. Ya, harus kita lakukan, harus kita coba, dan harus memang tahapannya seperti itu. Kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan misalnya sengketa pemilu. Ya, betul Pak. Sinergi tadi ya Pak. Baik. Pak, mungkin apa pesan dari Kemenkum untuk masyarakat agar memahami bahwa kepatuhan terhadap hukum pemilu merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya penyelenggara Pak? Pasti, namanya kita bernegara ya kan. Negara itu bukan hanya pemerintah, tapi ada rakyatnya juga ya kan. Nah, ini tentu masyarakat harus cerdas, apalagi di dunia era digitalisasi ini, semuanya gampang diakses, informasi mudah, dan ini kita harus bisa memilah informasi-informasi yang mana yang hoax, mana yang benar. Jangan kita asal menyebar informasi terus, karena di negara kita sudah ada undang-undang ITE juga kan. Ini yang harus pemirsa ketahui, bahwa kita harus bijak untuk bagaimana memilah dan memilih berita yang baik. Nah, ini untuk yang pemula ini kan juga perlu ada interaksi juga, dan kita juga harus bisa memberikan pemahaman yang baik, ya kan. Kita boleh kritis, tapi kita juga bisa harus melihat informasi mana yang benar dan tidak. Dan juga diharapkan ke depan juga yang muda-muda ini bisa sebagai pemersatu dengan keahliannya di bidang digital ini. Bagaimana kita bisa memberikan pemahaman yang baik gitu kan, dan juga kita bisa mengcounter berita-berita yang kurang baik ya, ini dengan digitalisasinya itu.
Mungkin demikian. Demikian ya Pak, berarti pentingnya literasi digital tadi ya Pak Iya, ya, untuk betul. seluruh masyarakat, karena tidak semua informasi bisa kita terima dan percaya dan bisa kita sebarkan. Kita Betul. baiknya harus disaring baru bisa di-share kembali ya Pak. Nah, di tengah perkembangan teknologi informasi nih Pak, maka sekarang cepet aja Pak informasi ya Pak. Bahkan dalam hitungan detik aja udah bisa tersebar. Nah, bagaimana hukum ini melindungi hak warga nih Pak? Maksudnya kan kita bisa kita punya hak tadi, hak asasi untuk menyampaikan pendapat. Kalau sekarang kan dibantu sama digitalisasi yang lebih cepat, tapi juga tentu ada peraturan-peraturan yang kayak kita juga harus menjaga hak orang lain juga kan Pak. Nah, itu seperti apa tuh hukum menjamin? Ya, baik. Ya, kita mempunyai Grunom kita Pancasila. Pancasila, oke. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu semua sudah mengatur hak dan kewajiban. Demokrasi itu kan demokrasi Pancasila. Betul. Bukan ya. Ada hak dan kewajiban. Nah, oleh karena itu setiap warga negara harus mengetahui juga kewajibannya gitu kan. Kewajibannya itu apa? Ya mematuhi peraturan. Ya kan? Aturan sudah mengatur. Jangan sampai tadi misalnya menyebarkan berita hoax. Jadi harus cerdas, kita ini masyarakat harus bisa memilah mana berita yang baik gitu kan, yang mana yang bisa kita sebar, mana yang tidak. Nah ini jangan yang kebablasan lah, kita harus bisa pandai dan cerdas untuk membaca ataupun kita harus memperkaya literasi kita terhadap hukum, mana yang baik dan mana yang tidak. Itu dari kita harus belajar melihat segi peraturan perundang-undangan dan implementasinya. Tentunya kita harus berhati-hati karena kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu jadi harimaumu, ya kan? Ini yang bahaya karena semuanya ada di genggaman kita. Betul. Dan ini yang perlu kita waspadai juga, berita-berita yang tidak benar dan ini langsung kita sebar, dan ini tentu bisa menyangkut ke dalam pidana gitu kan, karena udah ada undang-undang ITE. Jadi kalau misalnya tadi Pak, mungkin nggak semua sih Pak, mungkin banyak juga masyarakat sudah paham atas literasi digital tadi, menyaring, terus sebelum menyaring mengkonfirmasi ulang, baru menyebarkan. Tapi kalau misalnya kayak masih ada yang langsung nih, kadang tuh kan grup-grup Facebook atau grup WA yang share-share tuh berarti bisa dipidanakan ya Pak? Ya, makanya kita harus hati-hati ya, jangan sampai kita salah untuk memberikan informasi yang kepada masyarakat, karena kan digitalisasi ini bisa menyebar secara langsung dan luas. Dan ini yang kita harus berhati-hati melihat suatu pemberitaan gitu kan. Dan juga apalagi nanti ketika pemilihan terjadi gitu kan, itu biasanya banyak sekali yang black campaign ataupun apapun. Nah ini yang harus pemirsa harus bisa memilah dan juga harus cerdas. Betul. Dengan informasi-informasi yang beredar di dunia maya. Nah ini yang tentu semuanya sudah diatur ya kan, dengan segi peraturan perundang-undangan ya kan. Karena memang kita sepakat negara kita negara hukum kan gitu kan. Jadi demokrasi kita juga demokrasi yang Pancasila. Ya, ada hak dan kewajiban. Ya, jangan kita terus-menerus untuk menuntut hak, tapi kewajibannya kita tidak keabaikan. Nah, ini yang jangan sampai seperti itu. Oke, baik teman. Jadi demokrasi yang kita anut adalah demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban. Jadi tidak hanya menuntut hak, tapi kita juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita untuk menjaga hak orang lain juga ya Pak ya. Betul sekali. Tidak serta-merta gitu. Baik Pak, nah nih kita kembali lagi nih Pak ke pemilu Pak. Dalam proses penyusunan dan pelaksanaan regulasi pemilu Pak, KPU sering dihadapkan pada kebutuhan penafsiran hukum. Tadi bagaimana pandangan Kemenkum terkait hal ini Pak? Nah, jadi ketika nanti membentuk suatu peraturan KPU, ini secara teknis harus jelas. Oke, baik. Jangan multitafsir. Nah, nanti dari segi perancangan nanti bisa memberikan masukan secara substansi maupun secara teknis penulisannya dalam suatu pembentukan peraturan.
Nah, nanti substansinya ini yang sama-sama kita bersama dengan stakeholder yang bagaimana kita bisa membuat peraturan ini jelas dan bisa dilaksanakan dengan baik. Percuma kita membentuk peraturan tapi tidak bisa kita laksanakan, apalagi tidak bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, inilah fungsi kami, kehadiran kami dan hukum untuk memastikan itu berjalan dengan baik. Tadi ya Pak ya, jadi bagaimana, tadi balik lagi ke poinnya adalah bagaimana produk hukum ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi tidak hanya dibuat, tapi tidak bisa dilaksanakan. Jadi harus sesuai juga dengan kondisi masyarakat. Tadi melalui tadi ya, Ya, harmonisasi ya Pak. harmonisasi. Harmonisasi, mendengarkan juga dari pandangan masyarakat, masukan ya Pak ya. Betul. Baik. Jadi memang peran serta masyarakat ini sangat dibutuhkan dalam produk hukum ya Pak. Sangat. Sangat ya Pak, karena kalau kadang orang kayak hukum tuh seram gitu Pak. Nah, bagaimana agar masyarakat tuh tidak takut dengan hukum Pak? Maksudnya bukan tidak takut sih, maksudnya tuh paham hukum tidak. Ya, makanya itulah kita harus melibatkan misalnya dari partisipasi dari akademisi, ya kan, ketika membentuk suatu undang-undang maupun peraturan daerah, kita harus ada namanya naskah akademis. Ya. Sudah ada kajian dulu. Tentu kajiannya ini pasti mengambil field research dari bawah, ya kan. Kajian itu kan dari masyarakat dan nanti diuji publik gitu kan NA-nya. Nah, nanti setelah ada NA baru bisa dibentuklah persyaratan menjadi undang-undang ataupun rancangan undang-undang maupun rancangan perda. Nah, ini yang merupakan syarat untuk pembentukan peraturan undang-undang, terutama undang-undang dan peraturan daerah. Tadi kalau udah sampai rancangan perda nanti diuji publik lagi Pak, enggak? Rancangan perda nanti pembahasan kita di pembahasan dengan DPR, DPRD, ya kan, tingkat provinsi, kabupaten kota, nanti bisa langsung disahkan dan diundangkan. Proses seperti itu. Sosialisasi. Nah, itu yang peran yang tadi kita obrolkan bersama ya. Ya, sosialisasi itu ya sekarang lebih kepada secara tidak langsung ya kan, entah nanti dengan podcast, webinar yang lebih kita kemas lebih santai gitu supaya bisa diterima oleh masyarakat luas. Nah, ini yang kita galakan bersama. Nah Pak, berarti tadi mungkin terobosan baru ya Pak, kayak sosialisasi dalam cara yang santai dalam bentuk podcast ya Pak ya, biar juga masyarakat, karena tadi nggak langsung kayak, berarti hukum ini tidak seseram itu karena bisa diobrolin. Enggak lah. Kan mungkin kalau bukan semua sih, tapi mungkin sebagian orang masih kayak hukum, aduh serem deh kayaknya kalau kaitan hukum gitu ya Pak. Berarti tadi Bapak juga udah sampaikan kalau di Kemenkum juga ada podcast yang sama ya Pak ya, pokoknya podcast dengan tadi menampilkan produk-produk hukumnya gitu ya Pak ya. Betul. Mungkin untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat tadi ya Pak. Betul, itu strategi kita juga. Baik Pak, tadi kalau Bapak sampaikan terkait produk-produk hukum, kita mungkin balik lagi nih Pak ke penyelenggaraan pemilu nih Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana peran atau harapan dari Kemenkum terhadap peran KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam menegakkan hukum dan menjaga integritas demokrasi? Yes. Sebetulnya di Undang-Undang 7 2017 sudah ada itu kan. Baik. Jadi yang intinya KPU itu mandiri, independen. Iya. Ya kan? Iya betul. Tidak bisa diintervensi oleh apapun, kepentingan apapun. Marwahnya di situ, ya kan? Artinya independen, mandiri, menyelenggarakan pemilu dan menghasilkan hasil yang bisa secara adil dan transparan, dan ini juga bisa diterima oleh masyarakat hasilnya, dan pun kalau masih ada perselisihan, ada hukumnya, mekanismenya, sengketanya, penyelesaiannya, dan itu juga ada kepastiannya hukum. Nah, itu kami berpesan ya secara mandiri dan independen untuk kita jaga bersama itu. Baik, berarti itu harapannya adalah KPU dapat menyelenggarakan pemilu yang mandiri dan independen, tidak ada intervensi dari pihak manapun, sehingga pemilu berjalan berintegritas ya Pak. Betul. Pak, untuk pesan untuk masyarakat Kepulauan Riau agar bersama-sama menjunjung supremasi hukum demi terwujudnya pemilu yang berintegritas. Mungkin boleh sapa teman pemilih Pak. Oke. Halo teman pemilih, jadi kita bersama-sama ya, kita harus banyak literasi hukum kita,
ya kan. Daripada scroll-scroll yang aneh-aneh, lebih baik kita scroll-scroll tentang permasalahan hukum, kita belajar, kita memahami, dan kita melaksanakan hukum itu dengan baik. Kita harus cerdas, melihat berita-berita, apakah berita ini baik, apakah tidak, ya kan. Dan jangan sampai kita yang terkena hukum itu. Nah, sehingga kami berpesan pada masyarakat, jadilah nanti pemilih-pemilih yang cerdas, yang kita bisa melihat perspektif yang mana yang baik, mana yang tidak, dan mana yang bisa kita sebar, mana yang jangan gitu kan. Inilah yang menjadi kunci untuk bagaimana kita bisa berdemokrasi secara baik, ya kan, sesuai dengan amanat daripada undang-undang maupun undang-undang dasar, ya kan. Dan kita juga uh, sebagai masyarakat yang bisa sebagai pemersatu bangsa, apalagi yang pemula, ini juga bisa kita dengan keahliannya, dengan keahlian digitalnya, kita bisa menggunakan keahlian itu sebagai pemersatu bangsa, uh, bisa mengcounter berita-berita yang tidak baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Oki, baik teman pemilih, tadi pesan dari Pak Oki adalah bagaimana kita menjadi masyarakat yang cerdas dan menggunakan kemampuan kita untuk menjadi pemersatu bangsa ya Pak ya. Betul. Baik Pak Oki, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi manfaat untuk teman pemilih, dan saya harap sih Bapak tidak kapok ya Pak. Enggak lah, senang saya bisa ngobrol-ngobrol santai gitu kan di ruangan sambil ngopi, ya kan, menyapa teman-teman pemilih, ya kan, supaya kita bisa sharing Benar. dan kita bisa berbagi untuk edukasi hukum, Ya. dan juga kita bisa memahami, belajar bersama. Terus terang saya pun sampai sekarang masih terus belajar bagaimana terus membaca apa yang menjadi seperti nanti KUHP baru, kita harus baca, kita memahami, dan kita bisa mengetahui, akhirnya kita bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih ya Pak Oki. Baik teman pemilih, tanpa terasa kita sudah berada di akhir podcast hari ini. Semoga perbincangan tentang hukum sebagai penjaga integritas demokrasi ini bisa memberi pemahaman baru, sekaligus mengingatkan kita bahwa demokrasi yang baik lahir dari kepedulian bersama. Hukum bukan sekedar aturan tertulis, tetapi komitmen kita untuk saling menjaga keadilan, kejujuran, dan kepercayaan dalam setiap proses demokrasi. Dimulai dari hal-hal kecil yang bersikap jujur, taat aturan, hingga menggunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab. Kita semuanya punya peran. Teman pemilih, terima kasih telah menyimak layar demokrasi dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk follow sosial media KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan informasi terupdate seputar kepemiluan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mari terus jaga demokrasi bersama dengan kesadaran dan integritas. Bye-bye.